Menyusui secara langsung bukan hanya sekedar memberikan nutrisi kepada bayi dalam bentuk cairan yang disebut sebagai ASI. Namun, menyusui merupakan kenyamanan dan kasih sayang di setiap pelukan, doa di setiap tegukan, dan juga perjuangan di setiap tetesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Umbarsari di channel Dewi Umbarsari tentunya. Dan kali ini saya akan membahas tentang manfaat menyusui langsung kepada bayi atau keajaiban menyusui langsung kepada bayi. Untuk sahabat pintar dan seluruh ibu-ibu yang sedang menyusui atau yang masih dalam periode kehamilan, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Ketika kita membahas tentang menyusui sekehendak bayi atau on demand, di video yang sebelumnya kita bukan hanya membahas bahwa jumlah ASI yang diproduksi oleh ibu sesuai dengan jumlah ASI yang dibutuhkan oleh bayi. Menyusui bukan hanya sekedar mengosongkan payudara sesering mungkin agar produksi ASI ibu dapat memenuhi kebutuhan bayinya. Fungsi pengosongan dari payudara bisa saja digantikan oleh pompa ASI atau memakai perahan tangan, tetapi pada saat menyusui ada proses yang sangat luar biasa dari menyusui langsung kepada bayi, yang lebih hanya sekedar menentukan kuantitas dari ASI. Menyusui langsung itu ibarat sebuah pohon yang akarnya berada pada payudara, sedangkan batang, ranting, serta daun itu berada di dalam tubuh bayi. Hal ini menggambarkan bahwa pada saat menyusui kita mempunyai ikatan yang kuat yang terjalin selama ibu itu menyusui bayinya secara langsung. ASI merupakan cairan hidup yang komposisinya dapat berubah terus-menerus setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya, bahkan saat bayi mengalami sakit. Pada gambar di samping menunjukkan perbedaan antara ASI yang diperah saat anak sakit dan ASI yang diperah saat anak sehat. ASI yang diperah dan berwarna putih ini diperah saat anak sehat, sedangkan ASI perah yang berwarna kekuning-kuningan diperah saat anak sedang mengalami sakit. Pada gambar di samping dapat dilihat juga perbedaan komposisi ASI yang dihasilkan saat anak sehat dan juga sakit. ASI yang diproduksi saat anak sakit banyak mengandung lemak dan juga antibodi yang lebih tinggi daripada saat anak sehat. Itulah mengapa saat anak sakit atau bayi kita sakit, ibu harus lebih sering menyusui agar anak cepat sehat kembali. ASI disebut sebagai cairan hidup karena ASI kaya akan antibodi, stem cell, dan juga hormon serta lain sebagainya. Hormon dalam ASI merefleksikan hormon yang ada di dalam tubuh ibu. Komposisi ASI pada siang hari dan juga malam hari itu juga akan berbeda karena kebutuhan bayi saat terjaga maupun tertidur itu juga akan berbeda. Coba kita perhatikan kembali video Tree of Life di samping. Ketika bayi menghisap payudara ibu, diameter puting akan bertambah dan membentuk ruang yang akan membawa cairan, yaitu gabungan antara ASI dengan saliva atau air liur bayi dari mulut bayi ke saluran payudara.
Cairan dari dalam inilah yang akan membentuk atau menjadi petunjuk terbentuknya komposisi ASI yang diperlukan oleh bayi. Ketika bayi sedang sakit, misalnya flu, cairan yang ada di mulut bayi ini bukan hanya terdiri dari ASI atau air liur, tapi juga ada lendir. Kombinasi ini yang memberikan sinyal atau pesan kepada payudara untuk menghasilkan antibodi dan ASI dengan kandungan yang spesifik, sehingga bisa membantu bayi lekas sembuh dari sakitnya. Campuran ASI dan air liur bayi juga akan menghasilkan reaksi kimia yang bisa mendorong terbentuknya bakteri baik yang berguna bagi tubuh bayi. Reaksi ini hanya bisa terjadi akibat ludah dan juga hisapan bayi. Hebat bukan sinergi antara tubuh ibu dan juga tubuh bayi saat ibu sedang menyusui bayinya secara langsung? Selanjutnya, mari kita perhatikan video di samping. Video tersebut merupakan keunikan hasil dari pengamatan seorang ibu dari Amerika bernama Jensen Howard yang masih aktif menyusui anaknya yang berumur 11 bulan. Jensen sengaja melihat ASI melalui mikroskop karena rasa ingin tahunya setelah sang bayi mengalami sakit, dan dia mengatakan bahwa komposisi ASI benar-benar bisa berubah secara konstan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan bayinya. Dalam video tersebut menampilkan molekul-molekul hidup yang dia sebut sebagai cairan emas yang hidup. Dari sini terlihat jelas bahwa ada jutaan sel dalam setiap tetes ASI yang terdiri dari inti serta lapisannya yang terlihat bening dan berputar serta bergerak-gerak. Bukan hanya itu saja, Jensen juga mencoba melakukan hal yang sama untuk susu formula di bawah mikroskop. Hasilnya, susu formula tampak tidak memiliki sel hidup di dalamnya. Dengan penemuan yang dia dapatkan tersebut, Jensen merasa lebih bersemangat untuk tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Menyusui langsung bukan hanya sebuah proses memberi makanan bayi, tapi juga sebuah proses yang biologis dan dinamis yang terjadi di dalam tubuh ibu dan juga tubuh bayi, seperti digambarkan dalam visualisasi menyusui sebagai pohon kehidupan. Menyusui langsung adalah sebuah proses interaktif, proses komunikasi antara tubuh ibu dan juga tubuh bayi. Menyusui lebih dari sekedar memberikan ASI, tetapi ada juga kenyamanan dan kasih sayang di setiap pelukan, ada doa di setiap tegukan, dan ada perjuangan di setiap tetesnya yang semuanya dapat tergambar di dalam pohon kehidupan. Lalu, bagaimana dengan ibu yang bekerja? Apakah ibu yang bekerja tetap dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayinya? Jadi, ibu yang bekerja tetap dapat memaksimalkan menyusui langsung saat sedang bersama bayi agar proses yang luar biasa tersebut bisa tetap berlangsung. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa kita harus mencegah penggunaan botol DOT sebagai media untuk pemberian ASI perah, yaitu agar proses yang luar biasa dan juga dinamis tersebut tetap bisa dialami oleh ibu dan bayi tanpa terganggu oleh bayi yang bingung puting, agar bayi bisa tetap mendapatkan ASI yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya
bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi juga komposisi, manfaat yang seoptimal mungkin. Sekian dulu informasi tentang keajaiban menyusui bayi secara langsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi para ibu-ibu muda yang baru menyusui serta ibu-ibu yang masih dalam periode kehamilan. Silahkan share video ini jika sahabat merasa masih ada orang lain atau tetangga yang membutuhkan video atau informasi dari sini. Silahkan tinggalkan pertanyaan dan juga sharing cerita di kolom komentar. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua para pejuang ASI, tetap semangat untuk mengasihi, jaga kesehatan, dan sukses selalu.